선수들이 생일 파티를 아직 안. Daftar 11 pemain naturalisasi Timnas Indonesia era Sintayong yang membuat Timnas Indonesia semakin kuat. Simak informasi selengkapnya. STY mulai menakodai tim Garuda sejak tanggal 28 Desember 2019. Ia mulai menyusun tatanan skuad mulai awal 2020 termasuk dengan deretan pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Hingga menjelang pertengahan 2024, sudah ada 11 pemain naturalisasi yang diresmikan PSSI. Posisi pemainnya pun beragam, dari penyerang, gelandang, bek, hingga kiper. Bukan tak mungkin jumlahnya akan bertambah seiring dengan beberapa nama masih dalam proses. Setelah Maarten Paes diumumkan sebagai WNI pada Selasa 30/4 ada dua pemain lain yakni Kelvin Verdong dan Jens Ravens. Mereka menyatakan kesiapan membela Timnas Indonesia dalam waktu dekat di bawah kepelatihan STY. Berikut daftar pemain naturalisasi Timnas Indonesia di era STY. 1. Jordi Amat, salah satu pemain pertama yang dinaturalisasi pada era kepelatihan STY adalah Jordi Amat. Bek keturunan Spanyol itu mendapat status WNI pada tanggal 17 November 2022. Berselang sebulan kemudian, ex-pemain Swansea City itu mencatat debut di Piala AFF 2022 pada tanggal 23 Desember 2022. Timnas Indonesia menang 2-1 atas Kamboja. 2. Sandy Walsh. Sandy Walsh menjalani sumpah setia sebagai WNI bersamaan dengan Jordi Amat. Namun tak seperti Jordi, Sandy harus menunggu lebih lama untuk debut akibat cedera. Pemain keturunan Belanda itu baru debut nyaris setahun kemudian pada tanggal 8 September 2023. Bek kanan itu membantu Timnas Indonesia menang 2-0 atas Turkmenistan. 3. Sain Patinama. Awal 2023 dibuka dengan resminya Sain Patinama sebagai WNI pada Januari tahun lalu. Ia jadi pemain naturalisasi ketiga di era STY. Pemain yang kini membela klub Belgia, KAS Open itu mencatat debut di Timnas Indonesia kala bertanding melawan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada tanggal 19 Juni 2023. 4. Rafael Struijk. Rafael Struijk tetap memenuhi proses naturalisasi meski Piala Dunia U20 batal di Indonesia. Awalnya pemain berposisi penyerang itu diproyeksikan jadi bagian dari Timnas Indonesia U20. Struijk mendapatkan status WNI pada tanggal 22 Mei 2023. Ia debut tak lebih dari sebulan kemudian saat Indonesia menjamu Palestina pada tanggal 14 Juni. 5. Ivar Jenner. Sama seperti Struijk, Ivar Jenner juga menyelesaikan naturalisasi walaupun Piala Dunia U20 gagal bergulir di Indonesia. Ia mengisi satu tempat di pos gelandang skuad Garuda. Pemain muda FC Utrecht itu debut di Timnas Indonesia kala bersua Palestina pada tanggal 14 Juni. Kini Ivar jadi bagian penting dari Timnas Indonesia dari level junior hingga senior. 6. Justin Hubner. Justin Hubner merampungkan status WNI pada tanggal 6 Desember 2023. Ia debut di Timnas Indonesia dalam laga uji coba kontra Libya pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Ia kemudian membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023-2024. Selain berposisi utama sebagai bek tengah, Hubner juga bisa dipasang sebagai gelandang bertahan. 7. Jay Izes. Jay Izes resmi jadi WNI pada tanggal 28 Desember tahun 2023. Meski tak bisa membela skuad Garuda di Piala Asia 2023, ia langsung debut di Timnas Indonesia kala bertanding melawan Vietnam pada Maret lalu. Pemain klub Italia, Venezia itu tampil menjanjikan sebagai bek tengah. Duetnya bersama Rizky Ridho dan Justin Hubner membuat benteng pertahanan Indonesia kukuh. 8. Nathan Chueon. Nathan Chueon resmi mendapat status WNI pada tanggal 12 Maret lalu. Sama seperti Jay Izes, Nathan juga debut saat melawan Vietnam pada tanggal 21 Maret.
Ia tampil sebagai bek kiri saat itu. Namun ia juga bisa dipasang sebagai gelandang bertahan seperti yang dilakukan di Piala Asia U23 2024. 9. Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun resmi jadi WNI pada tanggal 24 Maret lalu. Ia jadi bagian penting lini depan timnas Indonesia saat ini. Ia mencetak gol debut saat Indonesia menghajar Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 26 Maret tahun 2023 lalu. Skuad Garuda menang 3-0 dalam laga itu. 10. Tom Haye. Tom Haye mendapatkan status WNI berbarengan dengan Ragnar Oratmangun. Pengalamannya bermain di level tertinggi sepak bola Belanda membantu timnas Indonesia tampil lebih rapi. Sosok yang mendapat julukan profesor itu juga mencatat debut dalam pertandingan yang sama dengan Ragnar. Pemain 29 tahun itu mencatat 1 assist untuk gol JIS. 11. Maarten Paes. Maarten Paes adalah pemain naturalisasi paling mutakhir per tanggal 1 Mei tahun 2024. Ia resmi jadi WNI pada tanggal 30 April tahun 2024. Paes menambah panjang daftar pemain naturalisasi Indonesia. Kiper klub Amerika Serikat, Dallas FC, itu punya pengalaman dan kualitas tinggi sebagai penjaga gawang dengan karir di Eropa dan AS. Berikut 11 daftar pemain naturalisasi di era Coach STY.